Pemirsa, banjir bandang mengepung kota Denpasar, Bali. Dan akibatnya banjir tersebut 13 orang meninggal dunia dan beberapa korban hilang masih dalam pencarian. Puluhan personil TNI Polri dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan sampah akibat terjangan banjir bandang yang melanda kawasan Topati, Denpasar Timur, Bali. Kawasan Siulan sebagian besar merupakan bangunan indekos yang paling terdampak banjir. Mengingat jalan ini dekat dengan bantaran sungai kecil. Saat ini warga yang terdampak banjir di Jalan Siulan telah mengungsi di posko Banjar Topati yang tidak jauh dari permukiman. Sedikitnya ada 52 warga yang mengungsi di posko ini, sedangkan puluhan lainnya mengungsi di posko Sasana Tarung Derajat, Desa Kesiman, Kertalangu. Untuk KK ataupun rumah yang terdampak di sini kurang lebih 20-an karena merupakan tempat kos-kosan. Jadi berada di bantaran sungai sehingga luapan air sungai itu merendam daripada tempat ataupun kos-kosan tersebut. Sebelumnya hujan deras mengakibatkan 3 kecamatan di kota Denpasar terendam banjir setelah sungai Badung meluap. Berdasarkan data BPBD Kota Denpasar, ini merupakan banjir terparah yang dialami warga Kota Denpasar dalam beberapa tahun terakhir. Tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan sejumlah objek vital diantaranya Bandara Ngurah Rai aman dari banjir dan beroperasi normal. Strategis Bali seperti bandara maupun juga pusat lainnya itu aman. Ini hanya beberapa titik saja. Artinya yang paling berat itu di Kota Denpasar, Pak? Kota Denpasar dan juga ada beberapa titik di Kabupaten Bali. Di Denpasar ada 43 titik, tapi yang besar itu ada di wilayah Pembesari, Pasar Pembesari dan di wilayah Lebak. Saat ini BPBD dan Tim SAR serta TNI Polri melakukan pembersihan lokasi banjir dan masih melakukan pencarian terhadap korban hilang. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, Ari Suyanto, TV One mengabarkan. Kami hadirkan suasana terkini pasca banjir bandang di Denpasar, Bali dan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, pemirsa. Kami ajak Anda langsung menuju ke Bali. Sudah ada rekan kami Zidedin Duhan di sana. Selamat sore, Duhan. Situasi di sana seperti apa? Silakan. Ya, Ana dan juga pemirsa, saat ini di beberapa titik banjir, tepatnya yang tersebar di beberapa kota atau kabupaten yang berada di Bali ini sudah mulai surut. Memang ada beberapa titik yang masih belum surut, salah satunya ada di Pasar Badung, yang mana ada memiliki 2 basement yang kami pantau memang masih belum surut, namun diperkirakan ini akan mulai surut menjelang malam hari, dikarenakan juga proses dipompa seperti itu air yang mengendap di basement ini dipompa ke arah sungai dan diperkirakan akan mulai surut. Untuk tinggi air sendiri yang di basement sudah berkurang sekitar 2 hingga 3 meter dan diperkirakan masih ada tinggi sekitar 2 hingga 3 meter lagi, artinya masih ada setengah yang harus dikeluarkan. Untuk di beberapa wilayah lain ini sudah dilakukan beberapa pembersihan dan juga tentunya pencarian terhadap korban yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim yang lalu. Ini masih terus dilakukan, tadi dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Dan juga untuk saat ini update terkini atau terbaru untuk data korban adalah 14 orang ini sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 2 masih dalam kondisi hilang, yang hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Memang sesuai dengan SOP ini pencarian akan dilakukan 6 kali 24 jam, namun sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh korban hilang ini masih harus terus dilakukan sehingga nanti ketemu atau selama pihak keluarga masih meminta untuk korban dicari hingga ketemu. Adapun rinciannya, Ana dan juga pemirsa, ini untuk korban hilang sendiri untuk korban meninggal sendiri maksud kami, ini di Denpasar ada 8 orang dan juga 2 jiwa hilang. Lalu untuk di Kabupaten Jembrana ini ada 2 orang yang ditemukan meninggal dunia. Lalu untuk di Kabupaten Gianyar ini ada 3 meninggal dunia dan di Kabupaten Badung ini ada 1 meninggal dunia. Sedangkan untuk yang terdampak sendiri ada 214 KK atau sekitar 659 jiwa yang harus terdampak dari banjir yang melanda Bali beberapa hari yang lalu. Hingga saat ini memang di pengungsian sendiri kondisinya masih cukup penuh, sehingga tadi dari BNPB memberikan bantuan selaku perwakilan dari pemerintah pusat ini berupa perahu karet dihadirkan untuk proses pencarian, lalu ada sembako
sebanyak 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, dan juga tenda pengungsi 2 unit dan tenda keluarga sekitar 50 unit. Adapun juga memang bantuan untuk para keluarga yang nantinya belum bisa kembali menempati ke tempat tinggalnya adalah bantuan berupa uang tunai untuk mengontrak seperti itu pada tempat tinggal sementara sekitar 600.000 per kakak per bulannya, yang memang hingga saat ini masih belum dapat kami konfirmasi hingga kapan bantuan untuk tempat tinggal sementara ini akan dilakukan. Namun juga untuk kerusakan-kerusakan rumah tentunya seperti pada bencana-bencana di beberapa wilayah lain ini akan diberikan bantuan bagi yang rusak berat, ada hitungannya hingga rusak sedang dan juga rusak ringan. Namun yang menjadi kendala adalah di Bali ini banyak sekali daerah-daerah terdampak ini yang justru ini bukan rumah milik pribadi melainkan warga-warga yang tinggal dalam sebuah kamar kos dan juga sebuah tempat-tempat sewaan. Nah, ini tentunya juga memiliki hitungan yang berbeda untuk bantuan dari pemerintah yang nantinya akan didiskusikan dulu oleh pihak BNPB dan juga gubernur di Bali sendiri. Kami masih akan terus memantau bagaimana proses pencarian terhadap 2 korban yang masih dinyatakan hilang, dan juga Kepala BNPB tadi menyebutkan kepada kami bahwa masih dimungkinkan untuk jumlah korban ini bertambah dikarenakan juga memang jumlah 14 yang ditemukan dan 2 yang hilang ini adalah korban-korban yang terdaftar, artinya ada sanak saudara atau kerabat yang melaporkan bahwa ada kerabat yang hilang. Namun kemungkinan ada beberapa yang tidak dilaporkan sehingga di beberapa titik yang masih terendam oleh banjir ini kemungkinan bisa ditemukan korban lain. Tentunya juga dengan harapan kita semua tidak berharap untuk dapat menemukan korban lagi dan cukup hanya yang terdata saja. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ana. Terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari Denpasar, Bali. Selamat kembali bertugas.